Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebuah topik yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara hukum, seluruh penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat harus berjalan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Tanpa hukum, kehidupan masyarakat akan kacau dan tidak pasti. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahas mengenai apa itu penegakan hukum, mengapa hal ini penting, masalah apa saja yang masih terjadi di Indonesia, serta manfaat besar apa yang didapatkan ketika penegakan hukum dijalankan secara efektif dan adil. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjalankan hukum secara nyata agar peraturan yang dibuat benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum mencakup proses untuk menjalankan aturan hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan bagi semua pihak, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang sesuai. Dalam penegak hukum ada 3 unsur utama menurut Gustav Redburns, yaitu yang pertama ada keadilan. Aparat hukum harus bersikap adil sehingga keputusan tidak meresahkan masyarakat. Yang kedua ada kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ada kepastian hukum. Aturan harus jelas dan tidak boleh sewenang-wenang. Jadi penegakan hukum adalah proses penting untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, teratur, aman, dan adil. Nah, setelah dibahas mengenai definisi penegakan hukum, selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensinya. Kenapa sih penegakan hukum itu penting? Yang pertama, penegakan hukum digunakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tanpa hukum, masyarakat bisa mengalami kekacauan atau chaos. Yang kedua, penegakan hukum bertujuan untuk melindungi warga negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, disebutkan bahwa negara wajib melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Tanpa penegakan hukum yang baik, hak-hak masyarakat akan terabaikan. Yang ketiga, penegakan hukum sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Jika hukum dijalankan secara adil, maka masyarakat akan merasa aman dan terlindungi. Sebaliknya, jika hukumnya lemah, masyarakat tidak akan lagi percaya pada pemerintah maupun lembaga penegak hukum. Dan yang terakhir, penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga perdamaian, serta memastikan masyarakat memperoleh perlindungan serta kepastian hukum atas hak-hak yang dimilikinya. Setelah mengetahui pentingnya penegakan hukum, lantas masalah penegakan hukum apa saja ya yang masih ada di Indonesia? Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam penegakan hukum. Di antaranya, yang pertama, banyak oknum aparat yang belum berintegritas, seperti masih ditemukannya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, suap menyuap, pungli, perlakuan diskriminatif, hingga perilaku penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini tentu melemahkan kredibilitas institusi penegak hukum, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Yang kedua, konflik sosial berbasis SARA dan kekerasan. Fenomena seperti tawuran, intoleransi, hingga pelanggaran HAM masih terjadi karena hukum belum ditegakkan dengan tegas. Ketika hukum tidak cepat dan adil dalam memberikan sanksi, potensi konflik sosial meningkat karena masyarakat merasa tidak ada kepastian dan perlindungan hukum. Yang ketiga, banyak kasus sosial dan hukum yang tidak tuntas. Sistem peradilan sering lambat dan sebagian kasus justru terhenti di tengah jalan tanpa kejelasan. Keempat, muncul persepsi masyarakat bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang berarti hukum terasa keras terhadap rakyat kecil tetapi longgar terhadap pelanggaran kelas atas. Yang kelima, lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak warga yang menganggap pelanggaran aturan sebagai hal lumrah, seperti tidak mematuhi rambu, melakukan pungli kecil-kecilan, atau menyelesaikan masalah secara kekerasan. Nah, kesadaran hukum yang rendah ini membuat penegakan hukum tidak berjalan optimal, karena hukum memerlukan kepatuhan kolektif agar efektif. Dan yang terakhir, tantangan globalisasi dan materialisme, di mana ini memperbesar peluang terjadinya suap, gratifikasi, dan interferensi politik terhadap aparat. Ketika aparat tidak memiliki ketahanan moral dan sistem pengawasan yang kuat, mereka akan mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Secara keseluruhan, masalah-masalah ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus diperkuat dari sisi integritas, sistem, dan budaya hukum masyarakat.
Apabila penegakan hukum dilakukan dengan baik, berikut adalah dampak positifnya. Masyarakat merasa aman dan terlindungi sehingga tidak ada rasa takut karena setiap pelanggaran hukum pasti ditindak. Terwujudnya keadilan sosial, yaitu masyarakat percaya bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa memandang status. Meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas nasional dengan aturan yang pasti, kehidupan sosial, ekonomi, dan politik menjadi lebih tertib. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketika aparat bekerja profesional, masyarakat akan semakin menghargai hukum dan juga pemerintah. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kepastian hukum dapat membatasi tindakan sewenang-wenang dari pejabat maupun aparat negara. Mendukung pembangunan nasional. Penegakan hukum yang baik menjadi fondasi utama tercapainya tujuan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penegakan hukum adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Tanpanya, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan akan sulit untuk dicapai. Indonesia memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap, namun kualitas penegakannya masih harus ditingkatkan, mulai dari integritas aparat, kecepatan penyelesaian kasus, dan juga pentingnya hukum di masyarakat atau kesadaran hukum pada masyarakat. Nah, semoga video ini bisa membantu kita untuk memahami pentingnya penegakan